Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Marlin SHMH, salah satu dosen di Universitas Sulawesi Tenggara, program studi ilmu hukum dengan NIDN 0912108205. Saya salah satu mata kuliah yang diampu adalah Hukum Perdata dengan kode mata kuliah 105 HK4 dengan bobot 4 SKS pada semester 2. Mata kuliah ini membahas konsep-konsep dasar hukum perdata yang meliputi sejarah perkembangan hukum perdata, pengertian dan ruang lingkup hukum perdata, sumber-sumber hukum perdata, asas-asas hukum perdata, sistematika kitab undang-undang hukum perdata, serta perkembangan hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Pembelajaran pada mata kuliah ini diawali dengan pemahaman mengenai konsep dasar hukum perdata yang dilanjutkan dengan pembahasan mengenai subjek dan objek, baik itu hukum orang, hukum keluarga, hukum benda, hukum perikatan, hukum perjanjian, serta berbagai asas yang menjadi landasan dalam hubungan hukum keperdataan. Pada akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis berbagai persoalan hukum perdata serta menerapkan ketentuan hukum yang relevan dalam penyelesaian sengketa keperdataan secara tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun sistem yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu yang pertama, penyampaian materi yang disampaikan dengan baik. Yang kedua, interaksi antara dosen dan mahasiswa maupun interaksi antara sesama mahasiswa. Kemudian pemberian tugas yang diberikan kepada mahasiswa dan evaluasi ketika menerima perkuliahan. Adapun CPL program studi dalam mata kuliah ini yaitu pertama, mahasiswa mampu menguasai teori dan konsep dasar hukum perdata. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan hukum perdata berdasarkan pendekatan yuridis. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyusun argumentasi hukum secara ilmiah dan sistematis. Yang keempat, mahasiswa mampu memberikan alternatif penyelesaian terhadap sengketa keperdataan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Yang kelima, mahasiswa memiliki sikap profesional, etis, bertanggung jawab, serta mampu bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan hukum. Adapun untuk CPMK-nya, yang pertama, mahasiswa memahami konsep dasar dan ruang lingkup hukum perdata. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan sumber hukum dan asas-asas hukum perdata. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis penerapan ketentuan KUH Perdata dalam berbagai peristiwa hukum. Yang keempat, mahasiswa mampu mengkaji dan memberikan solusi terhadap permasalahan hukum perdata berdasarkan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Adapun bahan kajian di dalam mata kuliah ini, yang pertama sejarah hukum perdata, yang kedua pengertian dan ruang lingkup hukum perdata, ketiga sistematika KUH Perdata, yang keempat sumber-sumber hukum perdata, kelima asas-asas hukum perdata, yang keenam subjek dan objek hukum yang diantaranya adalah hukum orang dan hukum keluarga, hukum benda, hukum perikatan, hukum perjanjian, wan prestasi, dan perbuatan melawan hukum. Yang ketujuh, penyelesaian sengketa perdata. Yang kedelapan, studi kasus penerapan hukum perdata di Indonesia. Adapun indikator penilaian yang saya berikan kepada mahasiswa, yang pertama 10% kehadiran, kedua 10% partisipasi aktif, 15% tugas, 30% UTS, dan 35% UAS. Adapun untuk bahan referensi yang saya gunakan yaitu buku dari Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, kemudian Abdul Qadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Mariam Darus Badul Zaman, KUH Perdata, buku ketiga tentang hukum perikatan. Yang kelima Salim HS, Hukum Perjanjian. Yang keenam Sudikno Martokusumo dengan judul Mengenal Hukum. Berikut cuplikan proses belajar mengajar pada mata kuliah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar adik-adik mahasiswa? Oke, hari ini kita akan belajar mata kuliah Hukum Perdata. Namun sebelum kita melanjutkan perkuliahan, saya minta kesediaan
adik mahasiswa atas nama Muhammad Sahur Ramadan untuk memimpin doa. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, adik-adik mahasiswa, hari ini kita kuliah di pertemuan yang ketiga. Namun sebelum saya melanjutkan, saya ingin bertanya kepada adik-adik mahasiswa, apa ada yang bisa memberikan jawaban terhadap kuliah di pertemuan pertama? Silakan angkat tangan. Ya, silakan. Pertemuan pertama apa yang diajarkan? Baik Pak, izin menjawab. Jadi pada pertemuan pertama kita sudah membahas beberapa hal terkait hukum perdata, mulai dari pengertiannya sebagai aturan yang mengatur kepentingan individu atau perseorangan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu sejarahnya yang berakar pada hukum Romawi hingga kodifikasi BW di Indonesia. Lalu juga sumber hukumnya dari KUH Perdata, undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi hingga doktrin. Ada juga asas-asasnya seperti kebebasan, beritikat baik, dan kepastian hukum, serta subjek hukum yang mencakup manusia dan badan hukum, lalu objek hukumnya yang meliputi benda, hak, dan kepentingan. Terima kasih. Baik, terima kasih adik mahasiswa atas nama Anggi. Kalau pertemuan kedua ada yang masih ingat, saya minta lagi dari mahasiswa untuk memberikan saya jawaban. Silakan. Silakan. Baik, terima kasih. Izin menjawab. Untuk pertemuan sebelumnya membahas tentang hukum keluarga. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 94 tentang perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal. Yang kedua, akibat hukum perkawinan. Timbul hubungan hukum antara suami dan istri. Timbul hubungan dengan anak, timbul hubungan keluarga dengan mertua, timbulnya hak dan kewajiban dalam bidang harta benda. Yang ketiga, harta dan benda dalam perkawinan. Harta bersama diperoleh selama perkawinan, harta bawaan diperoleh sebelum kawin, dan dapat diatur dengan perjanjian kawin. Baik, terima kasih terhadap adik-adik mahasiswa. Jadi hari ini pertemuan ketiga yang akan saya bahaskan di hadapan adik-adik mahasiswa ini adalah tentang perikatan. Di mana perikatan adalah isi dari perjanjian. Kalau kita melihat dari mata kuliah yang sebelumnya tentang KUH Perdata, itu sudah diatur dengan jelas tentang subjek hukum dan objek hukum. Kalau kita melihat dari ketentuan pasal 1233 KUH Perdata, nanti adik-adik bisa lihat di slide, bahwa perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak berhak menuntut sesuatu prestasi dan pihak lainnya berkewajiban memenuhi prestasi tersebut. Itu ketentuan dalam hukum perikatan. Ini ada di dalam buku 3 KUH Perdata. Kemudian apa saja sih yang ada di dalam sumber perikatan? Sumber perikatan itu bisa lahir karena ada dua sumbernya. Kalau kita mengingat dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, bahwa perikatan lahir itu karena adanya perjanjian. Perjanjian itu ada dua pihak. Baik pihak yang pertama maupun pihak yang kedua saling mengikatkan diri sebagaimana dalam ketentuan pasal 1233 KUH Perdata tadi. Kemudian ada namanya perikatan lahir karena undang-undang. Ini lahir bukan karena perjanjian antara satu pihak dengan pihak lain, tetapi karena undang-undang yang menentukan sehingga ada perikatan di dalamnya. Nah, kalau kita melihat ketentuan pasal 1313 KUH Perdata, yang dimaksud perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Nah, perlu dipahami adik-adik mahasiswa, pengertian atau definisi perjanjian sesuai dengan ketentuan pasal 1313 KUH Perdata, ini beberapa para ahli hukum, termasuk Profesor Dr. Anwar Burahima, itu menyatakan definisi tersebut terlalu sempit atau bisa menimbulkan ambigu atau sumir. Mengapa? Karena tidak jelas objeknya. Apa yang diperjanjikan. Sementara kalau kita melihat di dalam perjanjian, itu banyak hal yang harus ditentukan baik dari sisi klausulnya maupun dari sisi asas-asasnya. Namun dari definisi pasal 1313 KUH Perdata ini belum jelas apa yang dimaksudkan. Selanjutnya kita melihat dengan syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya perjanjian itu ada di pasal 1320 KUH Perdata. Ada mahasiswa yang masih mengingat
syarat sahnya perjanjian di pasal 1320? Apa yang pertama? Ada yang bisa memberikan jawaban? Oke, silakan. Kesepakatan. Oke, kesepakatan para pihak. Ketika kita membuat perjanjian, kalau tidak ada kesepakatan, unsur subjektif, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai perjanjian. Nanti jadinya perjanjian sepihak malah. Yang satu hanya menyatakan, yang satu tidak menerima gitu. Nah, terus syarat subjektif yang kedua adalah kecakapan para pihak. Nah, kecakapan para pihak di sini, adik-adik mahasiswa perlu ketahui bersama bahwa seseorang yang belum cakap atau belum dewasa sesuai dengan ketentuan berdasarkan peraturan undang-undang itu belum boleh melakukan perbuatan hukum. Contoh, di dalam KUH Perdata di pasal 330 itu seseorang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum atau tindakan hukum harus berusia 21 tahun. Nah, kalau dilihat dari ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak itu justru berbanding terbalik. Di Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 bahwa usia anak itu 18 tahun ke bawah, termasuk anak yang berada di dalam kandungan. Nah, berbeda lagi dengan KUH Pidana di Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 yang mana secara historis kita pernah punya undang-undang sebelum nomor 1 tahun 2023 atau KUH Pidana. Usia seorang anak atau untuk dewasa itu 16 tahun. Adanya di pasal 45 KUH Pidana. Tapi itu undang-undang yang sudah dicabut ya. Nah, kalau di Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 itu sudah sinkron dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, kemudian syarat sah yang berikutnya, jadi ada 4 syarat sahnya perjanjian ini, itu terbagi 2 subjektif dan objektif. Nah, kalau kita melihat di syarat sahnya perjanjian yang ketiga, suatu objek tertentu. Ini bisa masih diingat mungkin pelajaran-pelajaran sebelumnya bahwa suatu objek tertentu itu maksudnya apa yang diperjanjikan. Apakah berupa jual beli atau sewa menyewa? Bisa juga dengan surat kuasa. Itu semua perjanjian. Kemudian yang keempat itu sebab yang halal. Maksudnya sebab yang halal apa sih yang harus diperjanjikan? Contoh nih, kita tidak boleh melakukan perjanjian dengan objeknya adalah narkoba. Itu sudah tidak benar. Makanya kalau tidak terpenuhi ini unsurnya, kalau tidak terpenuhi syarat subjektifnya maka dia dikatakan batal demi hukum atau dapat dibatalkan, sementara syarat objektif itu batal demi hukum. Sampai di sini dipahami apa yang diartikan di dalam slide ini? Atau ada yang mau bertanya? Saya persilakan. Silakan. Ya, silakan. Jadi dalam hukum perjanjian itu kan perjanjian bisa dilakukan oleh orang yang berusia 20 tahun. Iya. Sedangkan kita sekarang sudah berada di era digital di mana anak di usia 18 tahun sudah bisa menghasilkan uang. Betul. Seperti misalnya di TikTok Shop, di TikTok itu sudah banyak yang bisa menghasilkan uang dari situ. Oke. Nah, bagaimana sih pandangan hukum terhadap fenomena seperti itu? Oke, terima kasih dari pertanyaannya Adik Riris ya. Jadi perlu dipahami, sekarang sudah dia bertransformasi untuk melakukan perbuatan hukum. Tidak lagi kita merujuk pada KUH Perdata yang ada di dalam ketentuan pasal 330. Usia untuk melakukan perbuatan hukum atau tindakan hukum itu harus 21 tahun. Tapi dia sudah merujuk kepada Undang-Undang nomor 23 tahun 2002, Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi usia 18 tahun, tepat usia 18 tahun, sudah bukan lagi dikategorikan sebagai anak dan sudah bisa melakukan perbuatan hukum atau tindakan hukum. Itu secara kedewasaan. Tapi kalau menurut saya sendiri secara pribadi, karena saya menilai bahwa usia dewasa itu tidak bisa lagi dilihat dari usia biologis. Tapi kita sudah bisa menilai usia dewasa itu secara kognitif. Mengapa? Ya seperti tadi yang disampaikan Riris, usia dewasa itu sudah tidak bisa lagi dilihat dari sisi umur. Namun, apa sebabnya sehingga kita harus merujuk juga kepada umur usia? Karena itu sudah ditentukan oleh undang-undang. Tapi ini pendapat pribadi saya. Sampai sini cukup? Oke, bagus ya. Nah, selanjutnya tentang asas-asas perjanjian. Adik-adik mahasiswa, asas-asas perjanjian ini salah satunya adalah yang pertama kebebasan berkontrak atau asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak itu selain dari pasal 1320 tadi yang saya sampaikan, syarat sahnya perjanjian. Di asas kebebasan berkontrak itu ada di pasal 1338 KUH Perdata bahwa kita berhak atau kita bisa menentukan sama siapa kita membuat perjanjian dan sama siapa kita tidak mau membuat perjanjian. Jadi kita bebas. Kalau saya tidak sepakat ya saya tidak akan lakukan perjanjian itu.
Kemudian, asas konsensualisme. Asas konsensualisme ini yang paling utama adalah kesepakatan para pihak. Ada juga di pasal 1338. Karena di pasal 1338 itu, dia ada 3 alinea di dalamnya. Kemudian, asas Pacta Sunt Servanda. Nah, asas Pacta Sunt Servanda juga ada di pasal 1338. Asas Pacta Sunt Servanda itu adalah kesepakatan para pihak berlaku sebagai undang-undang. Jadi misalnya nih, saya berjanji melakukan perjanjian dengan Muhammad Sahur Ramadan. Maka kesepakatan itu berlaku sebagai undang-undang bagi kami berdua. Pihak lain tidak boleh masuk. Kecuali ketentuan undang-undang yang mengatur baru boleh pihak ketiga masuk. Tapi kalau tidak ditentukan di dalam kesepakatan kami, yang dituangkan dalam bentuk klausul, baik itu akta di bawah tangan maupun dalam akta notaris, tidak bisa dicampuri oleh pihak lain. Nah, selanjutnya, asas itikat baik. Nah, asas itikat baik ini maknanya luas. Juga ada di pasal 1338 KUH Perdata. Jadi sangat luas di 1338. Mengapa perlunya itikat baik? Karena itikat baik ini menentukan baik isi klausulnya maupun isi dari perjanjian ini atau prestasi nanti yang akan dijalankan di dalam perjanjian itu. Sehingga perlu antara kedua belah pihak ini harus seimbang. Dia sama-sama punya itikat baik. Nah, kalau dia tidak beritikat baik, maka hasilnya nanti akan berakibat baik itu secara prestasi maupun perbuatan melawan hukum. Sampai di sini paham? Oke. Apa ada yang mau bertanya lagi? Saya persilakan. Bebas, silakan. Ada yang mau bertanya, silakan. Mau yang bertanya 2 kali boleh. Kalau tidak ada, saya lanjut. Oke. Tadi saya sebutkan tentang prestasi. Apa sih itu prestasi? Nah, prestasi itu kewajiban yang harus dipenuhi yang membuat perjanjian yang sudah dituangkan dalam klausul. Baik itu secara tertulis maupun secara lisan. Hanya perlu dipahami adik-adik mahasiswa, perjanjian secara lisan itu tidak kuat. Apalagi di zaman sekarang, seperti tadi yang saya sampaikan, kita ini secara kognitif ini sudah pandai. Siapa tahu kita berjanji secara lisan, ternyata kita ingkari. Jadi pentingnya ini membuat perjanjian secara tertulis itu bisa dilihat di dalam ketika kita melakukan persidangan di pengadilan terkait dengan pembatalan perjanjian. Kalau tidak punya bukti tertulis, sangat susah untuk dibuktikan. Jadi perlunya secara tertulis. Nah, tertulis juga dibagi 2. Ada yang di bawah tangan, ada yang otentik atau melalui akta notaril. Kalau yang di bawah tangan dengan yang otentik itu jauh sekali perbedaannya. Apa perbedaannya? Kalau yang di bawah tangan itu dibuat hanya para pihak. Kalau yang otentik atau akta notaril itu dibuat di hadapan pejabat yang punya kewenangan berdasarkan kewenangan atribusi atau undang-undang. Nah, ini yang hukum administrasi pasti paham ya, tentang kewenangan atribusi. Nah, terus apa itu prestasi? Prestasi itu adalah tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan. Jadi contoh begini, ada perjanjian yang kita buat secara tertulis, kemudian di dalam klausul itu kita sudah tuangkan bahwa pihak satu akan memberikan barang tersebut. Namun, sampai terjadinya perjanjian ini, ternyata pihak satu ini tidak memberikan barang yang dimaksud sesuai dengan perjanjian. Nah, ketika dia tidak memberikan, berarti sudah terjadi prestasi atau sudah terjadi ingkar janji. Karena prestasi juga itu punya unsur. Ada tidak membayar sama sekali prestasinya, ada membayar prestasi namun tidak sepenuhnya, dan ada yang membayar tapi buruk. Atau yang keempat, tidak melakukan sama sekali yang sudah dituangkan dalam perjanjian tertulis itu. Sehingga ketika keempat unsur ini tidak terpenuhi atau terpenuhi dalam perjanjian itu, maka satu pihak itu sudah dikatakan dia melakukan prestasi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Apa perbedaan antara prestasi dan PMH? Bagus sekali pertanyaannya. Jadi kalau kita melihat kata prestasi ini seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa dia tidak memenuhi prestasi, dia tidak melakukan sesuai dengan perjanjian. Lalu bagaimana dengan perbuatan melawan hukum? Tentu berbeda. Kalau di prestasi saja, kalau kita melihat dia punya ketentuan yang mengatur di dalam KUH Perdata, itu berada di dalam pasal 1238 dan 1243. Itu perbedaan.
Terus wan prestasi itu lahir karena perjanjian. Atau tadi dia perikatannya lahir karena perjanjian. Sedangkan perbuatan melawan hukum, dia bukan dari perjanjian. Perikatannya dia lahir dari undang-undang. Pasalnya juga berbeda. Di perbuatan melawan hukum, itu di pasal 1365 KUH Perdata. Bahwa setiap orang yang membuat kerugian dari pihak lain, maka orang yang membuat kerugian itu harus mengembalikan atau memberikan ganti kerugian. Itu 1365. Jadi berbeda dia punya konsep. Jadi perikatan lahir karena perjanjian itu akibat hukumnya adalah wan prestasi, sementara perikatan yang lahir karena undang-undang akibat hukumnya adalah perbuatan melawan hukum. Sampai di sini paham? Oke. Enak ya perkuliahannya? Masya Allah. Oke, kita lanjut. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan tentang wan prestasi. Ketika tidak melakukan prestasi, maka dia disebut harus membuat atau memberikan ganti rugi kepada orang yang telah dia rugikan. Nah, ganti rugi itu apa yang pertama? Biasa biaya atau secara finansial. Kemudian yang kedua, kerugian itu bisa juga melalui secara nyata atau bahasa ininya Belandanya ya schade. Jadi selain biaya kita berikan ganti kerugian, juga bisa juga kita berikan kerugian-kerugian yang nyata ini harus kita kembalikan seutuhnya. Terus juga ada bunga atau keuntungan. Misalnya begini, kita melakukan pinjam-meminjam uang ini. Seperti ada beberapa contoh kasus, seseorang melakukan pinjam-meminjam kurang lebih 60 juta. Satu pihak meminjam 60 juta kepada pihak yang lain. Ternyata pihak satu ini yang meminjam tidak membayar sama sekali dalam kurun waktu 10 tahun. Setelah masuk 11 tahun, pihak kedua ini dia menuntut ganti kerugian, tetapi dia tidak mau hanya dibayar dengan 60 juta yang dia sudah pinjam itu. Dia harus ada bunga yang dia berikan. Nah, itulah yang diatur di dalam ketentuan KUH Perdata tentang bunga moratoir. Dan ini mungkin jarang sekali didengar. Bunga moratoir itu 6% per tahun. Itu undang-undang sudah mengatur itu. Jadi bisa kita menuntut bunga. Itu enaknya belajar hukum perdata. Kemudian, nah ini tadi. Sudah sempat juga ditanyakan sama Riris tentang perbuatan melawan hukum. Nah, perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Adik-adik mahasiswa, ada enggak yang bisa memberikan saya gambaran unsur-unsur perbuatan melawan hukum? Ada? Jadi kalau unsur perbuatan melawan hukum itu yang diatur dalam pasal 1365 itu ada 5. Yang pertama, adanya perbuatan. Perbuatan mana yang dimaksud? Perbuatan aktif atau perbuatan pasif dari salah satu pihak untuk melakukan perbuatan hukum. Ternyata yang dilakukan adalah kelalaian atau ada unsur kesengajaan. Contoh yang mana seperti yang dimaksud itu? Ini contohnya nih. Adik-adik mahasiswa punya tanah nih. Sebidang tanah. Sudah bersertifikat. Ternyata ada pihak lain yang datang mengklaim bahwa tanah yang adik mahasiswa punya itu menurut yang mengklaim itu bukan tanahmu tapi tanah saya. Sehingga dia datang melakukan penyerobotan. Kalau bahasa pidananya dibilang penyerobotan ya. Tapi kalau dalam KUH Perdata, dalam bahasa perdatanya itu adalah perbuatan melawan hukum. Nah, di dalam unsur ini bisa dikategorikan ada 2, bisa secara pidana, bisa secara perdata. Kalau di pidana itu memasuki pekarangan tanpa hak. Sementara di perdata mengambil hak orang lain tanpa persetujuan pihak yang memiliki. Maka terjadilah perbuatan melawan hukum. Nah, itu unsur pertama, itu adanya perbuatan. Kemudian unsur kedua, melawan hukum. Kemudian ada kesalahan, juga ada kerugian, dan ada hubungan sebab akibat. Nah, ketika ada perbuatan melawan hukum yang terjadi atau wan prestasi, maka di dalam ketentuan pasal 1866 KUH Perdata, yang pertama harus dibuktikan adalah yang pertama bukti tertulis, yang kedua keterangan saksi, yang ketiga persangkaan, yang keempat pengakuan, dan yang kelima sumpah. Nah, itulah yang paling terakhir, sumpah. Terus bagaimana penyelesaian sengketanya kalau ada terjadi perbuatan melawan hukum atau wan prestasi? Ada 2, ada secara litigasi, ada non litigasi. Kalau litigasi melalui jalur pengadilan, sementara non litigasi itu melalui jalur di luar pengadilan.
Nah, di luar pengadilan ada mediasi, ada arbitrase, ada negosiasi, ada konsiliasi. Tapi yang pada umumnya dilakukan itu adalah mediasi. Mengapa mediasi? Karena ada Perma nomor 1 tahun 2016 bahwa setiap perkara perdata harus diupayakan mediasi tahapan-tahapannya. Nah, adapun kayak contoh kasus sudah saya sampaikan tadi, dari pembeli membayar mobil secara lunas, ternyata setelah lunas tidak diberikan. Nah, itulah contoh-contoh kasus di perdata. Jadi, perkuliahan hari ini saya menyimpulkan bahwa hukum perdata mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang setara dalam bidang keperdataan. Pemahaman konsep dasar perdata menjadi pondasi atas pentingnya untuk mempelajari cabang hukum lainnya dan fungsi hukum di kehidupan masyarakat. Jadi pertemuan kita hari ini saya cukupkan. Mudah-mudahan adik-adik mahasiswa bisa memahami apa yang telah saya berikan kepada mahasiswa. Semoga ilmu bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat dan proses pengajaran mata kuliah yang saya ampuh. Semoga mendapat gambaran mengenai pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah hukum perdata. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada Kemendikti, Saintek, LL Dikti, Wilayah 9 Sultan Batara, dan Universitas Sulawesi Tenggara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.